Perkenalkan, nama saya Siti Umi Nur Aisyah, NPM 1651010469. Kelas F, yaitu di sini tugas dari Kompre, ujian komprehensif ekonomi kesyariahan, yaitu tentang membuat skema zakat, akad, sholat, dan 5 ayat dan 5 hadis yang berkaitan tentang ekonomi Islam. Berikut skema tentang zakat. Fitrah adalah zakat yang dikeluarkan kaum muslim setiap tahun pada bulan Ramadan, di mana nisabnya adalah 2,5 kilogram beras. Zakat mal adalah bagian dari harta yang dihasilkan oleh seseorang muslim atau badan yang memiliki sesuai dengan ketentuan agama. Cara perhitungannya yaitu pertama, perhitungan zakat mal yaitu 2,5% dikali harta tersimpan 1 tahun. Selanjutnya nisabnya itu 85 dikali harga emas pasaran per gram. Contohnya cara menghitungnya, misalkan Rara memiliki tabungan 300 juta, deposito 300 juta, dan emas 300 juta. Total hartanya 900 juta. Berapakah zakat malnya? Misalkan harga emas sekarang 700.000 per gram. Nisabnya 85 dikali 700.000, yaitu 59.500.000, di mana ini telah mencapai atau melebihi nisabnya. Karena pendapatannya 900 juta, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5% dikali 900 juta, yaitu adalah 22.500.000. Maka Rara harus mengeluarkan zakat malnya yaitu sebesar 22.500.000 per tahun. Dengan zakat emas dan perak, di mana zakat ini adalah zakat harta atau emas yang kita miliki dalam per tahun. Nisabnya adalah 85 gram per tahun, sedangkan perak 590 gram per tahun. Cara menghitungnya adalah 2,5% dikali jumlah emas atau perak per tahun. Contohnya, Egi memiliki emas sebanyak 100 gram, hitung zakatnya. Misalkan harga emas 700.000, jadi 700.000 dikali 100 gram yaitu adalah 70 juta. Rumusnya 2,5% dikali 70 juta, yaitu 1.750.000. Maka Egi harus mengeluarkan zakat emas dan perak sebesar 1.750.000. Zakat penghasilan yaitu zakat yang dikeluarkan dari hasil kita ataupun gaji, yaitu nisabnya adalah 5.240. Cara menghitung zakat penghasilan yaitu jumlah pendapatan bruto dikali 2,5%. Contohnya, Ana menerima gaji setiap bulan 7 juta. Berapa zakat yang harus dibayarkan? Jumlah pendapatan bruto dikali 2,5%, yaitu 7 juta dikali 2,5%, yaitu 175.000. Maka Ana harus mengeluarkan 175.000 sebagai zakat penghasilannya per bulan. Nah, di sini selanjutnya adalah zakat perdagangan, yaitu zakat yang dikeluarkan dalam suatu orang berdagang. Misalnya nisabnya itu adalah 52.870. Rumusnya 2,5% dikali aktiva lancar hutang jangka pendek. Contohnya ini perusahaan Purnama ini bergerak dalam perdagangan. Nah, memiliki aset 900 juta, hutang jangka pendek 200 juta. Hitunglah zakatnya 2,5% dikali aktiva lancar dikurangi hutang jangka pendek. Masukkan tadi 2,5% dikali 900 juta dikurangi 200 juta. Maka menghasilkan 17.500.000. Maka zakat perdagangan Purnama ini adalah sebesar 17.500.000. Selanjutnya yaitu zakat pertanian, yaitu zakat yang dikeluarkan oleh para petani dalam saat panen. Nisabnya itu adalah 5 wasak, yaitu setara dengan 553 kg beras. Kadarnya 5% irigasi, 10% non-irigasi. Contohnya, Bapak Warsiden memiliki sawah 1 hektar ditanami padi menggunakan irigasi. Biaya yang dikeluarkan adalah 2 juta. Ketika panen menghasilkan 5 ton. Berapa zakat yang dikeluarkan? Hasil panennya adalah 5 ton. Sama dengan 5.000. Nah, mencapai melebihi nisab. Maka 5.000 ton dikali 5% ada 250 kilo. Maka zakat petani ini yang dikeluarkan oleh Bapak Warsiden itu adalah sebesar 250 kilo.
Selanjutnya yaitu adalah zakat perusahaan, di mana zakat ini adalah zakat yang harus dikeluarkan oleh suatu perusahaan yang telah mencapai nisabnya. Nisabnya adalah 52.870. Cara menghitungnya 2,5% dikali aktiva lancar dikurangi utang jangka pendek. Di mana zakat perusahaannya sama perhitungannya dengan zakat perdagangan. Contohnya perusahaan Indomakmur memiliki aset senilai 3M, utang jangka pendeknya 1M. Itulah zakatnya. Jadi rumusnya 2,5% dikali aktiva lancar dikurangi utang jangka pendek. 2,5% dikali 3M dikurangi 1M maka menghasilkan 50 juta. Maka zakat perusahaan yang harus dikeluarkan Indomakmur ini adalah sebesar 50 juta. Selanjutnya zakat rikas, yaitu adalah sebesar 20%. Rikas ini adalah harta temuan, zakat temuan. Contohnya, Anda menemukan uang sebesar 100.000, berapakah zakatnya? Jadi 20% dikali 100.000 menghasilkan 20.000. Maka zakat rikas yang harus dikeluarkan oleh Anda adalah sebesar 20.000. Siapakah zakat yang berhak mendapatkan zakat tersebut? Yaitu ada 8 golongan, yaitu yang pertama adalah fakir, yang kedua ada miskin, ketiga ada amil, yaitu orang yang mengumpulkan zakat, yang keempat itu ada mu'alaf, orang yang baru masuk agama Islam, yang kelima itu ada hamba sahaya, yang keenam itu ada harimin, yang ketujuh adalah fisabilillah, dan yang kedelapan ada ibnu sabil. Yaitu adalah skema tentang akad. Akad adalah suatu perjanjian di mana akad ini dibagi ada beberapa. Yang pertama itu ada akad mudharabah, yaitu suatu perjanjian antara dua orang di mana satu pemilik modal dan satu yang menjalankan usaha, di mana keuntungannya ini dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama dan kerugiannya ditanggung oleh si pemilik modal. Yang kedua itu ada musyarakah, yaitu perjanjian antara dua orang atau lebih di mana mereka sama-sama menanam modal yang sama dan menjalankan usaha yang sama, keuntungan dan kerugian pun dibagi sama. Yang ketiga itu ada wadiah, yaitu menitipkan barang kepada orang lain tanpa upah. Yang keempat itu ada istisna, yaitu perjanjian antara si pembeli dan si pembuat barang. Yang kelima itu ada ran, yaitu penyimpanan sementara barang milik si peminjam sebagai jaminan atas pemberian hutang oleh si pemberi hutang. Terus yaitu selanjutnya adalah ada wahiwalah. Hiwalah itu adalah pengalihan hutang dari satu pihak ke pihak yang lain yang wajib membayarnya. Yang terakhir itu ada wakalah, yaitu pelimpahan kekuasaan dari satu pihak ke pihak lain dalam hal-hal yang diwakilkan. Setelah tadi dari macam-macam akad, yaitu ada syaratnya. Syarat dari akad tersebut yaitu yang pertama adalah barangnya halal, harganya jelas, yang ketiga itu tempatnya jelas, yang keempat adalah barang milik sendiri. Setelah itu selanjutnya ada rukun akad, yaitu yang pertama adalah adanya penjual, adanya pembeli, adanya barang, adanya harga, yang terakhir adalah adanya ijab kabul. Dari skema tersebut sholat yaitu ada macamnya, yaitu ada syarat sah sholat, syarat wajibnya, terus ada rukun sholat, dan yaitu ada sunnah sholat. Yang pertama itu ada syarat sahnya. Yang pertama suci dari hadas kecil maupun besar. Yang kedua itu suci badan, pakaian, dan tempat. Yang ketiga itu menutup aurat. Yang keempat itu sudah masuk waktunya sholat. Yang kelima itu menghadap kiblat. Terus selanjutnya itu ada syarat wajibnya. Yang pertama adalah Islam, yang kedua suci dari haid maupun nifas, yang ketiga itu ada berakal, yang keempat ada balik, yang kelima telah sampai dakwah, maksudnya sudah ada perintah untuk sholat, yang keenam itu melihat atau mendengar, yang ketujuh itu terjaga, maksudnya tidak lupa ataupun tidak tidur. Yaitu adalah dari rukun sholat. Yang pertama itu ada niat, yang kedua berdiri bagi yang mampu, ketiga takbiratul ihram, yang keempat membaca al-fatihah, yang kelima ruku serta tumakninah, yang keenam itu ada itidal serta tumakninah, yang ketujuh sujud 2 kali secara tumakninah, 8 ada duduk di antara 2 sujud, yang kesembilan
duduk akhir. Nomor 10, membaca tahiyat akhir. Yang ke-11, membaca sholawat Nabi. Yang ke-12 itu adalah membaca salam, didahulukan yang melihat ke kanan, selanjutnya kiri. Selanjutnya itu adalah sunnah sholat. Yang pertama itu adalah mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu. Terus yang kedua itu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Yang ketiga itu membaca doa iftitah. Yang keempat itu adalah membaca amin setelah Al-Fatihah. Yang kelima itu membaca surat pendek setelah Al-Fatihah. Yang keenam itu mengeraskan doa bacaan Al-Fatihah. Yang ketujuh itu adalah memanjangkan surat saat pada sholat subuh. 5 ayat dan 5 hadis yang berkaitan tentang ekonomi. Yang pertama adalah surat Al-Baqarah 168. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tantabi'u khutuni syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Artinya, hai sekalian manusia, makanan yang halal dan baik bagimu, dan janganlah kamu mengikuti langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagimu. Mana di sini adalah kita ini suruh mencari makanan yang halal dan baik, dan jangan mengikuti langkah syaitan, karena jika kita mengikuti langkah syaitan, kita akan menjadi temannya dan akan mencari makanan yang tidak baik atau haram. Karena syaitan sejak dahulu telah dijelaskan bahwa setan adalah musuh yang nyata bagi kita. Selanjutnya yaitu surat Al-Furqan ayat 67. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Artinya dan orang-orang yang membelanjakan harta jangan berlebihan dan tidak pula kikir, di mana di tengah-tengah yang demikian. Maksudnya adalah kita ini tidak boleh membelanjakan harta yang tidak berlebihan, tidak terlalu banyak, dan tidak pula kikir dan tidak pula sedikit, tetapi di tengah-tengahnya, maksudnya menyesuaikan dengan kebutuhan. Selanjutnya yang ketiga itu adalah Al-Jum'ah ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadaytus salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Artinya, dan apabila telah ditunaikan salat, maka bertebarlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Maksudnya di sini boleh mencari rezeki, tapi jika telah menunaikan sholat dan mengingat Allah untuk agar kita beruntung. Selanjutnya itu adalah surat An-Nisa ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradhi minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Artinya, hai orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu secara jalan yang batil, kecuali jalan-jalan perniagaan. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang bagimu. Maksudnya di sini adalah jangan mencari harta dengan jalan yang haram seperti riba, di mana melakukan perniagaan ini sesuai dengan perniagaan yang berlaku, dan jangan mencelakakan diri sendiri baik dunia dan akhirat. Maka Allah ini melarang melakukan kegiatan tersebut. Selanjutnya surat An-Nahl ayat 114. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba fashkur ni'matallahu in kuntum iyyahu ta'budun. Artinya, makanlah halal baik dan bagimu.
atas rezeki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan syukur nikmat yang telah diberikan, dan hanya kepadanya menyembah. Maksudnya di sini adalah mencari makan yang halal yang telah diberikan Allah yang baik, serta hanya kepadanya saja kita menyembah. Selanjutnya hadis yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Inna likulli ummatin fiyatun ummamil amal. Artinya, sesungguhnya setiap umat memiliki ujian, dan ujiannya itu adalah harta. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim. Maksudnya di sini tadi adalah hadis tersebut memberikan penjelasan bahwa semua itu adalah ujian yang diberikan adalah harta, dan bagaimana dapat mengolah harta tersebut digunakan secara baik ataupun tidak. Selanjutnya yaitu hadis Bismillahirrahmanirrahim. Innal maqdirina humul mukillawna yaumal qiyamati illa man a'tahu Allahu khairal fatafaki fihi yamtahu wa shimalahu wa baina yadayhi wa wara'ahu wa amilu fihi khaira. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang banyak harta adalah orang-orang yang sedikit kebaikan di hari kiamat, kecuali orang-orang yang diberi harta oleh Allah yang lalu dapat memberi orang-orang di sebelahnya, sebelah kanan, kiri, depan, belakang. Dia melakukan kebaikan baik kepada hartanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, di mana harta yang memiliki banyak ini biasanya tidak dapat memberi, tetapi jika ia melakukan kebaikan dengan cara memberikan kepada yang membutuhkan, baik di sebelah kanan, kiri, maupun depan maupun belakang, itu dapat memberikan kebaikan. Selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ta'isa abadu dinar wa dirham wal fatifah inna tiya radhiya wa inna lamu ya'tam yarda. Yang artinya, dari Abu Hurairah dari Nabi SAW bersabda, celakalah hamba orang yang diperbudak oleh dinar, dirham, bludru, dan kain bergambar. Jika diberi ia ridho, jika tidak diberi maka ia tak ridho. Hadis riwayat Bukhari. Maka di sini adalah dimana orang celaka bila dia hanya diperbudak dirham. Selanjutnya, ma'akal ahadun ta'ama fattu khaira min ayyakulu min amala yadih wa inna nabiyullah Dawud alaihi salam kana ya'kulu ma'ana amala yadih. Artinya, tidaklah seseorang memakan sesuatu makanan yang lebih baik dari makanan yang dari hasil tangannya sendiri, karena Nabi Daud alaihi wasallam dahulu bekerja dari hasil tangannya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Maksudnya di sinilah lebih baik kita memakan dari makan hasil jerih payah kita sendiri daripada dari orang lain. Hadis selanjutnya itu Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillahi hina amru qala Allah sallallahu alaihi wasallam kafara bil mar'i innama ayyudhi'a may yaku. Dari Abdullah bin Amr, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, seseorang cukup berdosa jika ia melakukan orang yang wajib beri nafkah. Hadis riwayat Abu Daud, di mana orang-orang ini dikatakan berdosa jika ia tidak memberikan nafkah yang wajib ia nafkahi. Sekian dari penjelasan tentang ujian komprehensif ekonomi kesyarihan. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.